yang diperlukan. Situasi semacam ini tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa kita menjadi suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. Itu sebabnya kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat, agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Baik, kita akan mengawali PKSN yang keempat dengan menyanyikan lagu pembuka, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku yang terkasih, Bapak dan Ibu orang tua siswa, suster, Bapak dan Ibu guru, karyawan yang terkasih pula, selamat pagi, berkah dalam. Kita patut bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam PKSN yang terakhir, yang keempat, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Anak-anak, Bapak dan Ibu orang tua, suster, Bapak dan Ibu guru, dan karyawan yang terkasih, dalam lagu pembukaan tadi kita sudah dipanggil Tuhan dan kita sudah menjawab ya. Kemudian ada suatu pertanyaan, apakah anak-anak dan kita semua terlibat dalam aktivitas ibadah atau berdoa dan membaca kitab suci di rumah selama masa pandemi ini? Ini yang kita akan renungkan dalam BKSN yang keempat ini. Dalam pertemuan keempat yang terakhir ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22 yang berisi surat kepada jemaat di Laodikia. Surat ini dipandang relevan dan sesuai dengan situasi gereja kita saat ini. Semangat hidup rohani anak-anak dan kita semua mungkin mulai meredup atau setengah-setengah atau suam-suam kuku. Hal ini mirip dengan semangat hidup jemaat Laodikia yang dilukiskan suam-suam kuku. Karena itu Yohanes yang menulis dalam kitab Wahyu menasihati agar anak-anak dan kita semua menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang berbelas kasih, kami datang kepadamu dengan rasa sesal atas dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu dan sesama. Hidup rohani kami juga suam-suam kuku. Karena itu kami mohon, karuniakanlah sikap tobat sejati kami, agar kami sungguh-sungguh bersemangat menghayati iman dalam hidup sehari-hari di tengah kelesuan akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita buka hati kita untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, Bapak Ibu orang tua siswa, suster, Bapak Ibu guru dan karyawan, serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Kitab Wahyu merupakan kitab sastra apokaliptik yang berisi berbagai macam simbol. Untuk dapat memahaminya, kita diajak untuk menyelami kiasan-kiasan yang dikemukakan di dalamnya. Dalam ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Ayo berdiri dan mengetuk." Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa inisiatif Tuhan datang kepada kita. Jadi Tuhan Yesus mendatangi kita semuanya. Tuhan tidak pernah melupakan kita, meskipun kita sering melupakannya. Aku memanggilmu dengan namamu, dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Tanpa perenungan, mungkin sabda "aku memanggil namamu" itu terdengar biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi maknanya akan berbeda dalam kasus sepasang sahabat yang terpisah, seperti yang kita renungkan pada pertemuan yang kedua. Kita mengerti bahwa hati seorang sahabat yang terpisah dengan sahabatnya tidak akan bisa tenang
sebelum ia dapat menemukannya. Ketika suatu saat ia menemukan di jalan, kemudian ia memanggil nama sahabatnya itu, hal itu akan menjadi sangat menyentuh hatinya. Astaga, kamu masih mengingatku. Terima kasih kawan, karena setelah terpisah sekian lama, kamu masih tetap tulus setia mengasihiku. Itu ungkapan teman yang menemukan temannya yang sudah beberapa tahun hilang. Sekali lagi kita diajak untuk merenungkan kasih Allah atas diri kita sebagaimana kasih seorang sahabat yang sejati. Kita terpisah dari Tuhan akibat dosa. Tapi Tuhan selalu mencari kita. Nak, di mana kamu? Allah rindu kita mengasihinya dengan tulus dan tak bersyarat. Anak-anak, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, siswa, menyadari kondisi di masa pandemi ini, langkah awal yang sangat tepat untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik. Dalam pelajaran IPS itu ada peta. Sebuah peta akan berguna jika kita akan sangat berguna sekali untuk menunjukkan di mana kita akan menuju. Tanpa peta, kadang kita tidak bisa menemukan tempat yang kita tuju. Dalam nas ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk makan bersama dengannya. Makan adalah lambang untuk keakraban, persahabatan, percakapan, dan sukacita. Tuhan Yesus selalu mengetuk pintu hati kita dan menunggu kita mendengar dan mempersilahkan masuk. Membuka hati kita adalah langkah awal agar kita dapat diterangi seutuhnya oleh Sang Terang dunia. Sedangkan rumah adalah simbol dari diri kita sesungguhnya. Di rumahlah kita sungguh-sungguh menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Dalam bahasa Jawa asli gitu ya, kalau kita di rumah ya. Kita tidak dapat mengungkiri bahwa ada di antara kita yang mungkin menampilkan karakter berbeda ketika berada di rumah. Misalnya, mungkin di luar rumah kita terlihat adalah orang yang sangat tabah, kuat, penuh sukacita. Tetapi saat kita sendiri di rumah, masihkah demikian? Atau sebaliknya, segala air mata, ratap tangis, dan keputusasaan dan penderitaan kita, sekuat tenaga kita kunci rapat-rapat di dalam rumah. Atau contoh lain misalnya, mungkin di luar rumah kita dikenal sebagai pribadi yang rajin berdoa, memiliki relasi dekat dengan Tuhan. Tetapi saat kita di rumah, masihkah demikian? Atau justru rumah menjadi sesuatu yang membuat berdosa dan kita sembunyikan? Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang terkasih, inilah yang dimaksud dengan rumah dalam nas tersebut. Tuhan rindu untuk memasuki rumah kita, yaitu keseluruhan diri kita yang asli. Ia mau kita berterus terang, inilah aku yang tidak layak menerimamu. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak apa-apa nak, aku berkenan atas rumahmu. Mari, aku akan menerangi setiap pelosok rumah ini dan menolongmu membersihkan semua debu. Ayo bekerjalah bersamaku. Dengan terang sang sabda inilah juga pimpinan Roh Kudus Allah, kita mampu melihat segala debu yang masih melekat dalam diri kita. Lalu kita diajak untuk bergerak membersihkan semua itu dengan bertobat. Dalam KBBI, bertobat adalah mengakui dengan tulus dan terbuka segala kesalahan diri tanpa berargumen untuk membela diri, misalnya dengan mengucapkan tapi kan saya begini karena misalnya, atau yang lainnya. Pertobatan Santo Dismas adalah contoh pertobatan sejati.
dia mengungkapkan kita memang pantas dihukum. Dalam Lukas 22, 40 sampai dengan 42. Bertobat artinya melangkah balik, bukan cuma berhenti dan berbalik. Dalam bahasa yang lebih gaul bisa diibaratkan bahwa bertobat adalah balik kanan jalan, bukan balik kanan gerak. Ya, jadi berbeda, balik kanan jalan bukan balik kanan gerak. Misalnya pada seorang pencandu narkoba yang bertobat, ia bukan hanya berhenti mengkonsumsi narkoba, melainkan juga menasihati dan menghimbau orang lain untuk lepas dari narkoba. Atau misalnya pada kasus siswa-siswa kita, misalnya ada yang seperti ini. Siswa yang senang menyontek. Bertobat artinya bukan hanya berhenti menyontek, melainkan juga mencakup misalnya mengajak teman-temannya sesama penyontek untuk belajar bersama sebelum ulangan, agar mereka pun tergerak untuk tidak lagi menyontek atau berhenti menyontek. Itulah pertobatan sejati. Jadi yang dimaksud dengan pertobatan sejati adalah harus membuahkan buah tertentu, yaitu buah pertobatan. Bukannya berhenti, tetapi harus tumbuh dan harus menghasilkan sesuatu. Atas kemurahan Allah, rahmat-Nya dicurahkan dalam gereja melalui sakramen-sakramen. Dalam sakramen rekonsiliasi, kita diajak untuk menyesali secara sempurna segala pelanggaran kita, mengakui dengan rela segala dosa dan kelemahan kita, bertobat dengan pertobatan sejati yang diiringi dengan janji untuk semakin berbakti dan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak jatuh lagi. Sedangkan penitensi adalah bukti kesungguhan hati kita dalam bertobat. Maka Allah yang melihat kesungguhan hati kita akan menerima pertobatan kita, lalu memeluk kita dengan erat-erat. Dan Tuhan Yesus, Putranya, kembali melepaskan kita dari cengkeraman maut dan menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal. Di akhir renungan ini, maka saat ini mari dengarkan suara Tuhan yang sedang berbicara dalam hati kita. Ada 5 hal. Kalau kita teringat kita punya salah pada orang lain, mintalah maaf. Ya, jadi kalau kita merasa punya salah, marilah kita minta maaf. Kalau kita teringat kita pernah merugikan orang lain, bertanggung jawablah. Kalau kita teringat kita punya karakter buruk, mari kita berubahlah. Kalau kita teringat kita punya hubungan kurang baik dengan orang lain, mari kita berdamailah. Kalau kita teringat kita pernah melukai hati Tuhan, mohon ampun dan bertobatlah. Anak-anak, suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa, semoga renungan sederhana ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa menggugah hati kita. Semoga semangat kita yang suam-suam kuku untuk beribadah semakin tumbuh dan berkobar untuk menapaki masa depan yang lebih baik. Semoga kita bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam permenungan ini. Terima kasih. Anak-anak dan orang tua siswa, Bapak Ibu guru dan suster, sebelum kita masuki doa umat, saya akan menyampaikan untuk tugas untuk para siswa sekalian, nanti yang akan disampaikan oleh guru agama. Ada 2 hal. Yang pertama adalah jelaskan apakah anak-anak mengalami kemunduran dalam hidup rohani selama masa pandemi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah aksi nyata yang akan aku lakukan untuk mengatasi semangat hidup rohaniku yang suam-suam kuku di masa pandemi ini? Nanti akan disampaikan oleh guru agama.
lewat classroom-nya masing-masing. Anak-anak, Bapak Ibu orang tua siswa, suster, Bapak Ibu guru dan karyawan, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kristus bersabda, "Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Marilah kita memanjatkan doa-doa kita sebagai sahabatnya yang terkasih. Bagi mereka semua yang bersikap suam-suam kuku dalam hidup rohani selama pandemi COVID-19, semoga mereka tergerak dan bersemangat dalam pertobatan serta semakin tekun dalam hidup rohani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga dan semua orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia, secara khusus teman kita Bapak M. Tias Edi Setiawan, Bapak F.X. Suyatman, dan Bapak Petrus Ahwat Samudro. Ya Bapak, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan satukanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga, sehingga nantinya dapat menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini, agar kami semua dapat tetap saling mencintai satu dengan yang lain dan tekun dalam hidup berrohani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster, para guru dan karyawan SMP Stella Matutina Salatiga, ya Bapak, semoga Bapak Ibu guru, karyawan, suster dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan sebagai sahabat sejati dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa, sehingga nantinya para siswa-siswi dapat bertekun dalam belajar, semakin beriman, berilmu, dan berkarakter. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SMP Stella Matutina Salatiga, kobarkanlah semangat bagi para siswa dalam tugas belajarnya dan semangat hidup rohani agar kelak menjadi orang yang berdaya guna bagi sesama, masyarakat, gereja, dan bangsa, serta berusaha menjadi sahabat yang baik untuk selalu setia pada perintah orang tua di rumah dan para guru di sekolah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mengaturkan doa-doa pribadi kita masing-masing di dalam hati. Tuhan Allah kami, berkatilah kami agar memiliki kasih seperti Engkau mencintai sahabat-sahabat-Mu. Ajarilah kami untuk semakin membuka diri terhadap panggilan keselamatan-Mu bersama dengan semua orang di dalam Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang murah hati, Engkau telah mengetuk pintu hati kami dan menyadarkan kami akan pentingnya pertobatan secara terus-menerus. Sabda-Mu yang kami renungkan dalam pertemuan ini telah mendorong kami untuk bersemangat dalam membangun hidup berrohani. Bimbinglah kami agar selalu mengusahakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup rohani kami tidak lagi suam-suam kuku.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa kita, hidup kita, perjuangan hidup kita, keluarga kita yang tercinta, senantiasa dinaungi, dilindungi, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian BKSN yang keempat telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita bekerja, kita diutus. Amin. Mari kita tutup BKSN keempat pada hari ini dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kesempatan kita bersama hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.